dikasih Tuhan, bersama dengan saya, Pendeta Muara Timing Sila Sihombing, yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pos Pelkes Kasih Karunia Libo dan Pos Pelkes Kandis. Bapak Ibu, sebelum kita akan beristirahat pada malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan, bahkan kemurahan-Mu ketika kami telah melakukan tugas tanggung jawab dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan saat ini ketika kami akan beristirahat, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca pada malam hari ini akan menjadi semangat untuk kami terus hidup beriman kepada Tuhan. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita malam hari ini terambil dari Ester, pasalnya yang keempat, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan bagi kita semua. Akan tetapi Ester menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelantaran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun lalu, tepatnya di kota Dumai, salah satu alas transportasi kapal mengalami kecelakaan di tengah laut. Salah satu yang punya kapal yang namanya pemilik dari perusahaan itu ikut di dalam kapal tersebut. Nah, ketika terjadi kecelakaan di tengah laut, yang punya perusahaan ini mendapatkan pelampung. Nah, ketika kecelakaan terjadi, kapalnya itu tenggelam, pemilik kapal ini mendapatkan pelampung. Nah, ketika dia melihat ada salah satu anak tidak memakai pelampung, dia memberikan pelampung itu, dan pada akhirnya yang pemilik perusahaan ini dimuliakan Tuhan. Dia mengambil resiko yang dia tahu resiko itu akan berat. Tapi karena ia punya tanggung jawab untuk kebenaran yang baik, dia memberikan pelampung itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pilihan yang membuat kita harus melihat resiko ke depannya. Sama halnya ketika bacaan kita malam hari ini, yang menjadi peristiwa di mana Ester harus mengambil pilihan yang membuatnya di situasi tidak dalam baik, tidak di zona yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa peristiwa yang terjadi, bahwa seluruh orang Yahudi, tepatnya di daerah Susan itu, akan dimusnahkan oleh raja dan tidak ada yang selamat. Maka Mordekai memberi pesan kepada Ester di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang 11, dia menyuruh untuk
Esther menghadap raja. Tapi Esther memberi respon bahwa walaupun Esther seorang ratu, relasinya sebagai suami, istri, tidak bisa suka-suka hati. Tidak bisa sembarangan. Ada undang-undang yang membuat Esther tidak bisa bebas untuk bertemu dengan seorang raja. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Esther untuk merespon apa yang dimau oleh Mordekai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas ketika ayat 10 sampai ayat 11 yang didapatkan kalau kita melakukan hal yang tidak baik untuk menghadap raja adalah hukuman mati. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Esther memberi respon kepada Mordekai. Nah, ketika Esther sudah memberikan pesan kepada Mordekai lewat sida-sidanya, maka Mordekai kembali memberikan pesan. Seperti Esther dengan Mordekai seperti balas-balas pantun. Ketika Esther menyampaikan pesannya kepada sida untuk disampaikan kepada Mordekai, dan akhirnya Mordekai memberikan pesan kembali kepada Esther. Kata Mordekai kepada Esther bahwa di ayat 14, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Mordekai memberikan satu penekanan bahwa ketika kamu seorang ratu, kamu juga adalah orang Yahudi. Kamu tidak di zona aman. Kamu juga harus memikirkan. Maka Mordekai memberi penekanan ada pertolongan dari pihak lain. Pihak lain di sini adalah Tuhan yang akan memampukan Esther, yang memampukan untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebenaran di atas kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Esther berpikir lewat pesan yang disampaikan Mordekai, Esther kembali lagi menyuruh sida-sidanya menyampaikan kepada Mordekai di ayatnya 15 sampai 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Esther meminta dukungan kepada mereka agar mereka berpuasa dan berdoa agar apa yang dilakukan oleh Esther itu dimampukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak terlepas dari dukungan orang lain, tidak terlepas dari dukungan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mordekai akhirnya pergi dan diperbuatnya lah apa yang dipesankan oleh Esther. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Esther tidak berada di zona aman. Tapi di ayatnya yang ke-16 dikatakan, walaupun aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Esther memberikan dirinya, walaupun resiko di depan yang dialami oleh Esther, ia tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena Esther berpegang teguh akan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Esther meminta dukungan, Esther melakukan kebenaran, walaupun resiko buruk yang akan dia hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita seluruh jemaat GPIB akan mengikuti pemilihan diakon dan penatua. Banyak hal yang mungkin orang katakan, wah resiko ketika kita masuk dalam presbiter, resikonya kita mungkin akan jadi bahan bicara orang, atau resikonya waktu kita tidak ada dengan keluarga, atau resikonya banyak A dan B, C. Bapak Ibu, itu bisa tidak benar. Karena apa? Ketika kita berpegang bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, resiko itu akan mendatangkan sukacita karena kita berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang mengira bahwa ketika ada pemilihan, wah banyak sekali pilihan-pilihan A, B, C, D, oh dia A, B yang baik, B yang benar. Bapak Ibu berdoa, minta tuntunan dengan Tuhan. Sama yang Mordekai sampaikan, akan ada pertolongan dari pihak lain, yaitu pertolongan dari Tuhan. Kalau kita berjalan sesuai dengan kebenarannya, maka Tuhan akan menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai malam hari ini, ketika kita bangun tidur hingga melakukan segala aktivitas bersama dengan Tuhan, kita dipelihara Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan resiko di depan banyak. Ketika Bapak Ibu membuka pintu,
melangkah kaki ke depan, resiko sudah menunggu, pilihan sudah menunggu di depan. Kuncinya ada di kita. Kuncinya ada di kita adalah bagaimana kita menempatkan diri kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, maka resiko atau pilihan yang akan kita pilih itu tepat, benar, dan pas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita hidup dalam pandemi yang belum berakhir, pilihan ada di kita. Kalau kita tidak mampu menjaga, membentengi diri kita, kita akan terkena. Dan kita akan menghadapi resiko yang luar biasa. Tapi kalau kita mampu menjaga, membentengi diri kita, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang penuh dengan pilihan, kita bercermin dari Esther. Dia tidak minta pertolongan orang lain. Dia minta pertolongan dari Tuhan dan dia minta dukungan agar dia dimampukan untuk menjalankan segala sesuatu itu. Bapak Ibu, kita berpegang teguh akan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai landasan bagi kita. Dalam situasi apapun, kita minta dukungan dari Tuhan. Tidak minta dukungan dari orang lain. Tidak minta dukungan dari apapun. Jangan terkadang kita semua, saya akan terpilih jadi majelis. Saya akan terpilih jadi ini. Saya banyak dukungan dari orang lain. Kesombongan yang akan menjatuhkan kita. Kalau kita tidak meminta dukungan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita lupakan sedetik pun pertolongan dari Tuhan. Jangan pernah kita melihat resiko itu mendatangkan bahaya. Tapi lihatlah ketika hidup bersama dengan Tuhan, maka resiko yang di depan kita akan kita lakukan dengan baik dan kita akan membuahkan damai sejahtera. Bapak Ibu, di bulan Pelkes, mari kita mampu memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada dimanapun. Kita doakan mereka agar apa yang kita rasakan di kota dirasakan juga di Pelkes, dimanapun mereka percayakan Tuhan. Ketika hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan, berpegang teguh akan dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, pilihan-pilihan yang ada di kita. Kita yang melangkah bersama dengan Tuhan, atau kita melangkah dengan ego kita. Pilihan ada di kita, kita yang menentukan menjadi saksi Kristus, atau menjadi saksi yang penuh dengan keduniawi. Semua pilihan ada di kita Bapak Ibu. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bercermin dari Esther yang berpegang akan Tuhan. Menghadapi risiko, pilihan yang sulit pun, walaupun mati yang dia hadapi. Tapi dia tetap percaya, Tuhan menolong, Tuhan memampukan, maka Tuhan yang akan memberi berkat melimpah bagi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan percayakan kami untuk menjadi saksi Kristus, dimanapun Tuhan percayakan, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu itu. Belajar dari Esther yang berpegang teguh akan firman Tuhan, yang berpegang teguh akan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kami dalam situasi apapun itu. Lewat firman yang kami baca pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong bangsa dan negara kami ketika dalam masa musibah bencana alam. Tuhan tolong mereka yang dalam kerapuhan, yang dalam kecemasan. Tuhan tolong agar mereka dipenuhi dengan sukacita. Berdoa untuk para pemimpin kami ketika Tuhan percayakan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab. Tuhan beri mereka semangat baru, hikmat Tuhan, agar mereka dengan penuh sukacita menjalankan tugas panggilan melayani untuk bangsa dan negara kami ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, tepatnya juga ada di muka bumi ini. Ketika Tuhan percayakan gereja untuk menjadi saksi Kristus, maka Tuhan juga memberkati seluruh umat Tuhan, seluruh gereja-gereja yang saat ini sedang berjuang bergumul untuk izin bangun gereja, bahkan untuk izin peribadahan. Tuhan
Berkati mereka yang dalam kecemasan, yang dalam kekhawatiran saat sedang beribadah. Berkati mereka Tuhan, agar terus mereka senantiasa diberi kekuatan, agar mereka mampu mendapat izin dalam peribadahan maupun gedung gereja. Kami yang menjadi bagian GPIB, ketika Tuhan percayakan GPIB menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi GPIB. Berkati majelis sinode yang saat ini juga Tuhan sedang bergumul berjuang dalam proses pemilihan diaken penatua dan program-program yang akan dilakukan, baik itu TOT maupun pembinaan. Tuhan tolong agar segala sesuatu yang mereka kerjakan dan lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan kami Bapa Surgawi yang menjadi bagian dari GPIB, pos pelayanan dan kesaksian dimanapun Tuhan percayakan, ketika kami jauh dari kota, jauh dari mana apapun itu, tapi ketika Tuhan memberikan kami pelita terang untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, ada pertolongan, ada hikmat-Mu yang akan memampukan kami seluruh umat Tuhan di pos-pos Pelkes dimanapun itu untuk menjadi saksi Kristus. Berkati Tuhan bagi pos-pos yang sedang berjuang dalam pembangunan gedung gereja, dalam pemilihan ataupun itu program-program yang lain. Tuhan tolong berkati para pendeta-pendeta yang sedang berjuang, berkati pendeta-pendeta yang sedang gigih untuk melakukan pembangunan gedung gereja. Bapa Surgawi, berkati kami umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul berjuang dalam pemilihan diaken dan penatua. Berkati Tuhan, apapun yang menjadi pilihan Tuhan, yang akan bersama-sama melayani karya Tuhan, berkati mereka, agar mereka senantiasa bergumul dan meyakini bahwa ada panggilan khusus bagi mereka untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, ini ungkapan syukur hati kami. Di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bu yang dikasih Tuhan, selamat beristirahat, selamat menjalankan misi-misi Tuhan. Mari berpegang teguh akan firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Moratim Silasiombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pos Pelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja, bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang bagi Pos Pelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu. Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat,
Salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.